Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Farhan dari PTE 01 2017 dengan NIM 1724042004. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana belajar dan pembelajaran. Eh, Judul kali ini adalah kurikulum. Di mana secara etimologi istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari. Itu berarti istilah kurikulum yang berasal dari dunia olahraga pada zaman dahulu Yunani kuno, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai ke finish. Kemudian, di dalam dunia pendidikan, secara terminologi, istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan, yaitu sejumlah pengetahuan atau sebuah kemampuan yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa guna mencapai tingkatan tertentu secara formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut bahasa Latin, kurikulum berarti jalur pacu, dan secara tradisional kurikulum disajikan seperti ibarat jalan bagi kebanyakan orang. Lebih lanjut, Zeiss mengemukakan sebagai pengertian kurikulum, yakni yang pertama, kurikulum sebagai program pelajaran dan kurikulum sebagai isi pelajaran. Kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan. Kurikulum sebagai pengalaman yang di bawah tanggung jawab sekolah. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis untuk dilaksanakan. Kemudian, ada beberapa penyimpulan dari konsep-konsep kurikulum yang terdiri dari kurikulum sebagai jalan yang meraih ijazah, dan kedua ada kurikulum sebagai mata dan isi pembelajaran tersebut. Kurikulum sebagai rencana kegiatan pembelajaran dan kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum sebagai pengalaman belajar dan landasan pengembangan kurikulumnya itu hal yang dikemukakan dalam landasan program dan pengembangan kurikulum merupakan contoh adanya landasan-landasan pengembangan kurikulum tersebut yang seringkali disebut sebagai determinan atau faktor penentu, di mana faktor penentu kurikulum ini ada berlandaskan 5 teori, yaitu landasan filosofis, landasan sosial, budaya, dan agama, landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, dan landasan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir adalah landasan perkembangan masyarakat. Kemudian ada komponen-komponen pengembangan dalam kurikulum itu. Komponen-komponen kurikulum terdiri dari tujuan, materi, pengalaman pembelajaran, organisasi, dan evaluasi yang terakhir. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum diantaranya ada 3 yang tercakup di sini. Ya, satu itu adalah prinsip relevansi. Relevansi yang berarti sesuai antara komponen tujuan isi, pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi kurikulumnya. Dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam penentuan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diandilkan dalam tersebut. Prinsip kontinuitas, di mana kontinuitas ini berarti berkesinambungan, menghendaki pengembangan kurikulum yang berkesinambungan secara vertikal dan berkesinambungan secara horizontal. Prinsipnya ini fleksibilitas. Yang ketiga itu adalah namanya prinsip fleksibilitas. Pengembangan kurikulum itu harus menyadari bahwa kurikulum harus mampu disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat dari waktu yang selalu berkembang, tanpa merombak tujuan pendidikan yang harus dicapai. Kemudian tahap-tahap untuk mengembangkan kurikulum. Dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum harus menempuh tahap-tahap sebagai berikut, yaitu tahapan pertama yaitu ada studi kelayakan dan analisis kebutuhan. Tahap kedua, perencanaan kurikulum atau membuat sebuah draft awal, dan pengembangan rencana operasional kurikulum, dan pelaksanakan uji coba terbatas kurikulum lapangan dan implementasi kurikulum. Yang keenam, monitoring dan evaluasi kurikulum, dan yang ketujuh, perbaikan dan penyesuaian. Menurut Aritz Leo 1997 dalam Arifin, tahap pengembangan kurikulum meliputi berbagai hal. Di sini ada 6 tahapan, yaitu yang penentuan tujuan umum, perencanaan, uji coba, dan revisi.
uji coba lapangan dan pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan mutu dan pengawas mutu kurikulum. Apa sih fungsi kurikulum itu? Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Menurut Alexander Inglis, fungsi kurikulum meliputi sebuah penyelesaian, integritas, definisi dan persiapan, dan fungsi pemilihan dan fungsi diagnostik. Sedangkan fungsi kurikulum dan dapat juga ditinjau dalam berbagai perspektif. Antara lain, fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, fungsi kurikulum sebagai kepala sekolah, fungsi kurikulum sebagai tiap jenjang pendidikan. Di sini fungsinya sangat berbeda. Fungsi kurikulum bagi guru, fungsi kurikulum bagi pengawas, bagi supervisor, fungsi kurikulum bagi masyarakat, dan fungsi kurikulum sebagai pemakai kelulusan. Peranan kurikulum yaitu menurut Earmark Haum, kurikulum bagi program pendidikan di mana sekolah sebagai institusi sosial melaksanakan operasionalnya. Paling tidak dapat ditentukan 3 kurikulumnya. Yang pertama, peranan konservatif, peranan kritis dan evaluatif, dan peranan aktif. Kemudian, model-model pengembangan kurikulum itu, yang pertama adalah model administrasi dan staff, model grassroots, dan model Biochem. Di mana model Biochem ini ada 4 tahapan untuk memutuskan arena pengembangan kurikulum, memilih dan melibatkan personalia, pengembangan kurikulum, prognosisi dan prosedur pengembangan kurikulumnya, dan implementasi kurikulumnya, dan evaluasi kurikulum. 4. Model arahan terbalik Taba invert model. Model Taba ini pengembangan kurikulum yang dilaksanakan dengan 5 langkah: membuat unit-unit percobaan, mengujikan unit eksperimentasi, merevisi dan mensolidisasi, pengembangan jaringan kerja, memasang dan mendesimasi unit-unit baru. Model Rangers. Di sini ada perkenalan kurikulum yang di Indonesia. Kurikulumnya perkembangannya itu yang mulai dari 1947, 1952 dapat dilihat dari ada sampai kurikulum yang terakhir adalah kurikulum periode 2013. Kemudian kesimpulannya yaitu awal mulanya kata kurikulum digunakan dalam bidang olahraga memiliki arti suatu jarak ditempuh oleh pelari mulai dari garis start dan finish. Namun pada tahun 1995 istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan dengan pengertian sebagai rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang ditempuh oleh siswa nantinya yang harus dipelajari oleh peserta didik dan menempuh pendidikan di lembaga pendidikan tertentu. Maka dapat disimpulkan pengertian kurikulum adalah sederet rancangan peraturan pembelajaran yang dibuat oleh institusi pendidikan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pendidikan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada terjadi salah kata dan kekurangan dalam presentasi saya.